Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Pulastari dari kelas MP22A. Di sini saya akan memberitahu kalian cara mengerjakan sebuah database. Baik, langsung saja. Di sini saya mempunyai soal dari dosen pengampu saya, Bapak Parihin. Di sini tugas saya yaitu membuat sebuah database dengan nama tugas 1 nama saya sendiri. Kemudian membuat 4 tabel dan menginsertkan data kepada tabel yang kita buat. Lalu ada sintak-sintak yang harus kita buat di sini. Langsung saja, sebelum record ini saya sudah mencoba untuk mengerjakan. Sebelum kalian memulai, jangan lupa kalian pertama-tama yang harus kalian buat yaitu membuat database-nya terlebih dahulu. Dengan cara create database, kemudian diiringi dengan nama database yang akan kalian buat. Karena di sini disuruh membuat nama database dengan nama tugas 1 nama Anda, yaitu nama saya sendiri. Saya membuat database dengan nama tugas 1 Nadia. Lalu kita execute. Nah, kalau udah di-execute, otomatis database-nya udah kebuat ya. Kita coba lihat di sini. Refresh dulu. Nah, di sini otomatis bakal langsung muncul tugas 1 Nadia. Jadi database-nya udah terbuat. Oke, lanjut. Sebelum kita memasukkan sintak-sintak, biasakan setelah kita membuat database, kita menggunakan sintak use tugas Nadia 1. Kenapa? Karena di sini biasanya kita kalau mau masukin sintak-sintak tuh nyimpannya di mana sih, di database yang mana kita bakalan ngetik query-querynya. Ini kan di sini kan aku udah bikin database sebelumnya kan, otomatis aku juga mau masukin query-query yang aku buat ke dalam database ini. Nah, jadi kita use dulu ini. Nah, kan kalau udah di use, otomatis ininya bakal berubah jadi tugas 1 Nadia. Kemudian kita lanjut membuat tabel, yaitu tabel anggota underscore nama saya sendiri. Cara membuat tabel yaitu dengan sintak create table dibarengi dengan nama tabelnya apa. Jangan lupa kurung buka dan kurung tutup. Di dalam tabel anggota ada apa aja sih? Ada kode anggota, nama anggota, sama alamat anggota. Yang bertipe data masing-masing char, size-nya 35, 5, sama 35. Nah, sekarang ketik create table, nama tabelnya apa, dibarengi dengan kurung buka, baru kalian masukkan. Di dalam tabel anggota mau ada apa aja. Yang pertama ada kode anggota yang bertipe data char, bersize 5, karena kode anggota pada umumnya cuma berkarakter 5 gitu, nggak banyak biasanya kalau kode itu. Jadi karena di sini juga sudah ditentukan cuma 5, jadi di sini saya ikuti aja prosedur yang dari dosen pengampu saya. Dan kode anggota
sebagai primary key not null. Fungsi not null di sini yaitu agar kolom yang kita buat tidak dibiarkan kosong. Kemudian, koma, jika akan lanjut mengisi tabel anggota, kita di belakangnya pakai koma, terus lanjut lagi nama anggota bertipe data char bersize 35. Kenapa 35? Karena setiap nama anggota tuh pasti beda-beda ya. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Tidak bisa kita tentukan. Jadi kita di sini size-nya 35 aja. Not null. Sama kayak yang tadi saya sudah jelaskan. Not null itu tidak boleh ada kolom yang kosong. Kemudian di belakangnya diberi koma lagi karena kita akan melanjutkannya. Alamat anggota bertipe data char dan size-nya 35. Alamat juga sama, tidak ada yang bisa menentukan. Setiap alamat anggota itu pasti berbeda. Kemudian not null. Di sini ada kurung tutup karena di yang pertama tadi ada kurung buka. Kemudian kita coba untuk execute. Nah, successfully memberitahukan bahwa tabel sudah terbuat. Kita coba lihat di sini, refresh dulu. Nah, database, tugas 1 Nadia, kemudian ke tabel. Nah, sini sudah terbuat tabel anggota. Kemudian, kita buat lagi tabel yang selanjutnya yaitu tabel penerbit underscore nama saya sendiri. Dengan sintak sama seperti sebelumnya, create table, tabel penerbit underscore Nadia. Kurung buka, di dalam tabel penerbit ada apa aja sih? Yang pertama ada kode penerbit, bertipe data char, bersize 5, dan kode penerbit sebagai primary key. Not null, tidak boleh kosong kolomnya. Kemudian nama penerbit bertipe data char, size-nya 35, not null juga, di belakangnya kasih koma. Lalu alamat penerbit bertipe data char, size-nya 35, not null, dan kurung tutup. Kemudian kita coba execute. Nah, successfully. Selanjutnya, tabel buku nama saya sendiri. Nah, sama seperti sebelumnya, membuat tabel dengan sintak create table, dilanjutkan dengan nama tabelnya mau apa, dan kurung buka. Di dalam tabel buku ada apa aja sih? Yang pertama ada kode buku, bertipe data char, bersize 35 sebagai primary key, not null. Kemudian ada nama buku, bertipe data char, bersize 35, not null, diberi koma di belakang. Kemudian ada nama pengarang, bertipe data char, size-nya 35, not null. Kemudian ada kode penerbit bertipe data char, size-nya 5, sebagai foreign key yang bereferensi terhadap tabel penerbit Nadia. Nah, yang menjadi acuan kalau kode penerbit itu bereferensi kepada tabel penerbit itu apa sih? Di sini ada dikasih tanda kurung yang bereferensi kepada tabel penerbit yang menjadi acuannya itu kode penerbit. Kemudian dikasih not null, jangan lupa dikasih kurung tutup juga. Kita execute. Nah, successfully berarti
tabel buku udah terbuat. Sekarang lanjut ke tabel transaksi Nadia. Di dalam tabel transaksi Nadia ada apa aja? Ada kode transaksi bertipe data char, size-nya 5 sebagai primary key, not null, gak boleh kosong, dikasih koma karena kita akan lanjut. Kemudian kode anggota bertipe data char, size-nya 5 sebagai foreign key yang bereferensi terhadap tabel anggota, dan yang menjadi acuan adalah kode anggota. Not null, kasih koma di belakangnya karena kita akan lanjut. Kemudian ada kode buku bertipe data char, size-nya 35 sebagai foreign key yang bereferensi kepada tabel buku, yang menjadi acuan kode buku. Not null juga, jangan lupa dikasih koma di belakangnya. Kemudian tanggal transaksi, tipe datanya tanggal atau sintaknya adalah date, dikasih kurung tutup. Kita coba buat tabelnya. Successfully, otomatis tabelnya sudah kita buat. Sekarang kita masukkan data kepada masing-masing tabel dengan sintak insert into, nama tabel yang akan kita masukkan datanya, values. Nah, di sini ada dua data yang harus kita masukkan ke dalam tabel anggota, yaitu kode anggota, nama anggota, sama alamat. Langsung aja kita execute. Nah, satu row affected, berarti kedua data tersebut sudah dimasukkan ke dalam tabel kode anggota. Kemudian, tabel penerbit, di dalamnya yang ada disertakan kode penerbit, nama penerbit, dan juga alamat penerbit. Kita coba insert, execute. Nah, sudah masuk ke dalam tabel. Kemudian, kita lanjut ke kode buku, tabel buku. Nah, tabel buku ada dua data yang harus dimasukkan, yaitu ini. Kita insertkan. Nah, udah. Execute. Nah, udah. Terus kita insert satu lagi ke tabel transaksi. Execute. Nah, udah. Setelah itu, kita coba nih buat tampilin ke 4 tabel. Nah, tabel yang udah kita buat tampil seperti ini. Sama kayak data yang sudah kita insert. Di tabel anggota ada 2 data, di tabel penerbit ada 1 data, di tabel buku ada 2 data, di tabel transaksi ada 1 data. Kemudian kita lanjut ke ketentuan yang ada di soal, yaitu alter table. Alter table itu apa sih? Alter table yaitu menambahkan kolom pada tabel. Di sini ketentuannya menambahkan kolom nomor HP, nomor handphone pada tabel anggota.
yang bertipe data char dan field size-nya 12 atau karakternya ada 12. Sintaknya gimana sih? Sintaknya itu kayak gini. Alter table, nama table yang kita akan tambahkan kolomnya tuh apa? Ini tabel yang kita akan tambahkan kolomnya apa? Dan apa yang akan kita tambahkan? Di sini. Tipe datanya apa dan field size-nya berapa? Di sini ketentuannya 12. Tapi saya menulis 13 karena ada kok nomor handphone yang sampai 13. Nah, kita coba nih tambahkan kolom di dalam tabel anggota, menambahkan nomor handphone. Kita coba execute. Nah, successfully, otomatis kolom nomor handphone sudah ditambahkan ke dalam tabel anggota Nadia. Kita coba nih lihat. Tabel anggota Nadia. Tampilin. Nah, ada kan ini nomor HP. Kenapa gak ada isinya 0? Isinya 0 ya. Kan kita nggak ngisi nomor HP. Karena pada sebelumnya kita menyertakan bahwasannya setiap kolom yang kosong gak boleh kosong, not 0. Maka di sini akan terisi 0 karena kita menginputkan di atas tadi not 0. Nah, kemudian kita isi nih kolom yang udah kita buat, kolom nomor handphone yang udah kita buat sama nomor HP. Gimana sih caranya? Yaitu dengan sintak update. Update, apa yang mau tabel mana sih yang mau kita update? Tabel anggota. Set itu kolom mana yang mau diupdate? Nomor HP. Nah, di sini ada dua macam. Ada yang kalau yang atas ini untuk mengupdate data secara keseluruhan. Kita coba nih ya, execute. Tuh, di sini kan 2 row affected, otomatis data yang berubah, yang terupdate itu dua-duanya pasti nomor handphonenya ini akan sama. Kita coba tampilkan tabel anggota. Nah, kan sama. Di sini sama nomor HP-nya. Nah, terus ada lagi pertanyaan, gimana sih caranya kalau pengen nambahin ngisi nomor HP tapi dua-duanya tuh beda, atau enggak salah satunya aja nih yang mau kita update, yang mau kita cantumin nomor handphonenya. Nah, sama aja kok sintaknya menggunakan update. Tabel mana yang kita akan update dan kolom mana yang akan kita masukkan datanya. Kemudian datanya sebutkan where itu yang menjadi acuannya tuh apa gitu. Kita di sini acuannya tuh ke nama anggota. Jadi kita mau nambahin data yang nomor HP, tapi yang nama anggotanya Edo Sudrajat aja gitu. Nah, kita coba ya. Execute. Nah, itu kan di sini 1 row affected. Kita coba tampilin lagi anggota. Nah, jadi berubah kan nomor teleponnya. Udah kayak gitu, kita lanjut ke hapus data dengan kode AGT02.
hapus data anggota AGT02. Karena di sini AGT02 adalah Eda Sudrajat, kita akan menghapus data yang ada di kolom, yang ada di tabel anggota yang berkode AGT02. Gimana sintaknya atau query-nya gimana sih? Gampang kok, tinggal delete from tabel mana yang kita akan delete dan yang menjadi acuannya tuh apa? Di sini yang menjadi acuan yaitu kode anggota AGT02. Kita delete. Nah, affected berarti udah ya ke delete. Coba nih kita tampilin lagi. Nah, jadi tinggal satu karena yang tadi yang kode anggotanya AGT02 udah kita delete. Lalu kita update table di sini. Update table. Tadi ada di tabel pengarang, ada pengarang yang bernama Hector Paul. Di sini kita akan mengubah namanya menjadi Hector Paul Albert. Nah, kalau misalkan kita lihat penerbitnya nih, kita execute. Kedua, bentar. Senja Ilmu PNB pengarang tabel buku nih, di tabel buku. Nah, Hector Paul nama pengarangnya. Kita akan mengubah nama pengarang Hector Paul menjadi Hector Paul Albert dengan query select all from tabel buku where yang menjadi titik acuannya apa? Nama pengarang like Hector Paul Albert. Kita coba execute. Bukan ini sorry. Update, pakai update table nih yang ini. Itu mah nih, update tabel mana yang mau kita update, yaitu tabel buku kan. Apa sih yang mau diupdate-nya? Nama pengarang. Nama pengarang yaitu Hector menjadi Hector Paul Albert yang menjadi acuannya di kode buku yaitu BKU01. Kenapa sih enggak acuannya enggak kode penerbit aja? Kenapa sih enggak nama buku aja yang menjadi acuan? Itu terserah pemahaman kalian. Kalau saya sendiri pengennya acuannya di kode buku, tapi jangan ke kode penerbit ya, karena kode penerbit di sini sama-sama gitu, sama. Nah, kita coba execute. Udah. Sekarang kita coba di execute. Nah, kan nama pengarang yang tadinya Hector Paul jadi ganti menjadi Hector Paul Albert. Nah, sekarang select table atau tampilkan masing-masing table. Gampang kok cara menampilkan table itu. Select all
bintang di sini dibacanya all from tabel mana yang mau kita tampilin. Kita akan menampilkan semua tabel. Nah, di sini tabel anggota, kenapa cuma satu? Kan di data ada 2. Karena di sebelumnya kita udah menghapus data yang berkode AGT02. Terus ada tabel buku, ini udah berubah ya namanya. Ada tabel penerbit, ada tabel transaksi juga. Nah, terus lanjut kita select table with criteria. Nah, kita akan menampilkan tabel tapi yang dikarang oleh Hector Paul Albert. Nah, kalau misalkan kita nampilinnya kriterianya Hector Paul doang, pasti nggak akan muncul karena kan sebelumnya kita udah ngubah nama pengarang Hector Paulnya jadi Hector Paul Albert ya. Nih, dengan sintaks select all from tabel buku Nadia where like Hector Paul Albert. Nah, akan muncul seperti ini. Yang tampilnya Hector Paul Albert doang. Sorry. Di sini buku yang tidak dikarang oleh Hector Paul. Berarti Logan Molina. Di sini kita copy aja. Kita ganti di sini. Nah, ini ya, Logan Molina. Udah. Kemudian gampang kok, tinggal ubah ininya doang. Yang acuannya tuh yang mana. Lalu yang terakhir, join table atau penggabungan dari setiap tabel. Di sini saya akan mencoba untuk menggabungkan keempat tabel yang sudah saya buat. Kita coba. Bentar, ganti lagi ininya. Gak usah nih. Kalnya ketinggalan. Nah, dengan sintaks select from, kecilin dulu deh ininya. Nah, select all from tabel transaksi join itu menggabungkan ya ke tabel buku Nadia on tabel transaksi dot kode buku. Nah, sama dengan tabel buku Nadia dot kode buku. Selanjutnya juga sama kok, pakai sintaks join juga. Nah, kita coba nih, semoga nggak gagal ya.
Nah, berhasil guys. Tuh. Jadi dari keempat tabel kita satuin, ada kode transaksi, kode anggota, kode buku, tanggal transaksi, kode buku, nama pengarang, kode penerbit, nama penerbit, alamat penerbit, kode anggota, nama anggota, alamat anggota, dan nomor handphone. Jadi seperti itu. Saya rasa cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan, dan pasti mempunyai kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.